di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu terang, Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita memasuki hari keempat dalam pekan kesengsaraan Tuhan Yesus. 3 hari sebelum ini kita sudah dihantar dengan penghayatan terhadap penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus. Dari mulai ketika Tuhan Yesus di Minggu Palmarum dilulukan oleh banyak orang, disambut dengan gegap gempita, diagungkan bak seorang raja dengan seruan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, namun sekaligus untuk menjatuhkan dia karena dari mulut yang sama kemudian terucap, salibkan dia, salibkan dia. Lalu di hari yang kedua kita juga telah menemukan penderitaan Yesus lebih dalam, karena ia ternyata ketika mengalami penangkapan yang seharusnya murid-murid menunjukkan empati, bela rasa kepada Yesus, tapi yang terjadi mereka bercak kecil meninggalkan Yesus. Mereka pergi, sepertinya mereka tidak mau tahu lagi dengan keberadaan Yesus. Di hari yang ketiga, saudara-saudara, lebih menyakitkan lagi ketika Yesus pun ternyata disangkali oleh muridnya, murid yang seringkali menjadi representasi murid-murid yang lain, mewakili murid-murid yang lain, yaitu Petrus. Ketika ditanya oleh orang-orang yang ada di sekitar dia juga, atau Petrus, adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Petrus mengatakan, tidak, aku tidak tahu dia. Petrus menyangkali Yesus sebelum ada bertobat. Nah, saudara, begitu dalamnya penderitaan Tuhan Yesus, begitu menyakitkan dan menyedihkan bagi Yesus. Hari ini kita bersama-sama akan secara khusus mengkonsentrasikan diri mendalami lebih jauh penderitaan Tuhan Yesus ketika dialah sudah mati namun bangkit. Ternyata tidak semua murid merespon dengan baik. Mereka penuh dengan ketidaktahuan. Setelah beberapa murid percaya, ada satu orang yang masih belum meyakini bahwa Yesus telah bangkit. Dia adalah Thomas. Saudara-saudara, Thomas meragukan Yesus. Karena itu pada hari ini kita akan merenungkan pokok renungan kita bertemakan
dia yang diragukan. Pada kaki salibmu, Yesus, ku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga ada perhentian. Dia yang diragukan, Yesus yang diragukan. Kisahnya saudara diceritakan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Demikian. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan dari ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pernahkah di dalam hidup Anda merasa diragukan? Diragukan oleh siapapun. Dan mungkin diragukan oleh orang-orang terdekat. Pasangan hidup Anda, suami atau istri, keluarga Anda, anak, mantu, cucu, atau handai tolan dan teman-teman. Saudara-saudara, ternyata Tuhan Yesus dalam hidupnya banyak mengalami diragukan keberadaannya. Ia pernah diragukan ucapan-ucapan dan ajaran-ajarannya oleh para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ia juga pernah diragukan tentang siapa dirinya, eksistensinya sebagai
anak Allah atau bahkan sebagai Allah. Saudara-saudara, bahkan tadi kita mendengar ternyata Yesus juga diragukan oleh orang terdekatnya seperti Thomas. Saudara-saudara, Thomas memang sangat kritis, namun ia juga terbatas. Bukan hanya saat ia meragukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tapi daya kritis dan sekaligus kelemahannya pernah ia tunjukkan ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan Thomas dan murid-murid yang lain berjalan menuju Betania. Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 11 waktu itu diberitahu bahwa seorang temannya yang bernama Lazarus dalam keadaan sakit. Maka Tuhan Yesus tahu Lazarus sudah dalam keadaan meninggal. Lalu di dalam Yohanes 11 ayat 15 Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Tapi apa respon Thomas di antara murid-muridnya? Dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain dengan sinis, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Thomas sepertinya sinis sekali kepada Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tentu saja kalau dilihat dari sisi manusiawi, apa yang dikatakan Thomas itu menyakitkan Yesus. Apalagi saudara-saudara, ketika tadi kita membaca dari Injil Yohanes pasal 20, ketika murid-murid yang lain di dalam ayat 25 mengatakan kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi apa yang dikatakan Thomas? "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara-saudara, kalau itu didengar oleh Tuhan Yesus, pasti perkataan Thomas itu sangat menusuk, sangat menyakitkan. Karena di balik perkataannya itu ada bukan hanya keraguan, tapi ketidakpercayaan. Bagaimana rasanya seorang guru yang sudah mengajar sedemikian rupa, menjelaskan tentang dirinya, menjelaskan visi hidup melalui ajaran kepada murid-muridnya. Bagaimana ia mengajarkan tentang keselamatan yang mau Allah nyatakan kepada manusia di dalam dirinya. Tapi Thomas, orang terdekatnya, Thomas yang menjadi muridnya, ternyata masih belum mengerti, meragukan, bahkan tidak percaya. Saudara-saudara, sungguh sangat tragis, sungguh sangat menyakitkan bagi Tuhan Yesus. Kita sebagai orang yang membaca ceritanya tentang Thomas, kita sebagai orang yang mungkin menyaksikan drama-drama tentang Thomas yang begitu sering kali menyampaikan statement-statement meragukan, tidak percaya, tidak simpati
kepada Thomas. Saudara-saudara, sebagai solidaritas dan keberpihakan kita kepada Yesus, kita mungkin bisa bersikap seperti itu kepada Thomas. Kita bukan hanya tidak simpati tapi barangkali benci. Tetapi tahukah saudara-saudara, siapa yang sering meragukan Yesus? Bahkan siapa juga yang tidak percaya kepada Yesus? Ternyata bukan hanya Thomas. Ternyata bukan hanya orang-orang yang memang tidak tahu sebelumnya tentang Yesus. Tapi saudara-saudara, gerejanya, bahkan mungkin Anda dan saya, saudara-saudara, acap kali terjatuh ke dalam sikap yang meragukan, kurang percaya, bahkan tidak percaya kepada Yesus. Saudara, situasi dan perjalanan hidup di mana kita harus percaya itu adalah anugerah Tuhan, di mana kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah lepas dari perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Namun saudara-saudara, sering kita ragukan, sering bahkan kita tinggalkan. Saat-saat kita bersusah payah, di saat-saat kita mengalami kesakitan, saudara-saudara, acap kali kita tidak lari kepada Dia, kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Kalau kita tidak mencari jalan keluar sendiri, saudara-saudara, kita kecewa dan frustasi, seolah-olah tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah itu adalah bukan hanya sikap skeptis, ragu-ragu terhadap Tuhan, tapi tidak percaya kepada Dia. Terlebih saudara, banyak orang juga yang di dalam kesenangan, kebahagiaan, diberi kelimpahan di dalam hidup, justru melupakan Tuhan. Jauh dari keinginan untuk memberi waktu kepada Tuhan, jauh dari keinginan untuk ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan untuk Tuhan, jauh dari bagian untuk menyisihkan apa yang kita miliki untuk pekerjaan-pekerjaan di ladang Tuhan. Banyak orang yang justru karena kesenangan merasa kuat, karena kecukupan merasa kuat, yang kemudian tidak sama sekali mau peduli kepada Tuhan. Saudara-saudara, karena itu cerita Thomas sebenarnya bukan hanya mau mendeskripsikan seorang murid Yesus pada zaman dulu yang selalu ragu dan kurang percaya kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, cerita Thomas kalau ini diceritakan, sebenarnya ini juga ada pesan-pesan yang baik bagi kita. Saudara-saudara, cerita Thomas yang menuntut bukti nyata dan menuntut untuk langsung bertemu dan berhadapan dengan Tuhan Yesus. Saudara, ini langka terjadi. Injil Yohanes menceritakan hanya orang-orang tertentu yang bisa atau waktu itu dijumpai oleh Tuhan Yesus. Mula-mula Maria Magdalena di dekat kubur Yesus, kemudian para murid, dan akhirnya Thomas. Saudara-saudara,
penulis Injil Yohanes mengajak kita untuk belajar dari kisah Thomas. Bahwa walau sudah mendengar dari para murid Yesus yang lain tentang kuasa kebangkitan Yesus, namun ia belum mau percaya kalau belum berjumpa dan melihat Yesus secara langsung. Ia masih larut dengan kedukaan dan keputusasaan karena kematian Yesus. Padahal Yesus sudah bangkit. Saudara, ia orang yang bisa dikatakan tidak move on. Thomas belum move on dari zaman old, peristiwa kedukaan karena kematian Yesus, ke zaman now, peristiwa kebangkitan yang memberikan kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Thomas yang disebut Didimus sekali lagi memang beruntung bisa bertemu Yesus yang bangkit secara langsung. Di dalam kisahnya tadi Injil Yohanes pasal 20 menyebutkan bahwa Thomas akhirnya didatangi oleh Yesus yang sudah mati namun bangkit itu. Saudara, tapi sekali lagi saya katakan, peristiwa seperti itu peristiwa yang langka dan memang tidak terjadi. Mungkin kita tidak akan mengalami seperti yang dialami Thomas, bisa berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit secara fisik di dunia ini. Tapi saudara-saudara, tentu bukan berarti kemudian kita pun kehilangan kesempatan untuk bertobat seperti Thomas. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan dengan jelas, dengan perkataannya yang begitu menyentuh. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maka hoimi identes kai pisteusantes. Jadi saudara-saudara, cerita kebangkitan memberikan kepada kita kekuatan dan keberanian untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Murid-murid yang semula takut dan putus asa dan kehilangan harapan seperti Thomas mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi kehidupan. Mereka yang semua tercerai-berai kini setelah kebangkitan Yesus kembali berkumpul, menyatukan kekuatan mereka. Dari situlah saudara muncul cikal bakal jemaat Kristen yang pertama. Gereja yang pertama. Pesan para penulis Injil dan khususnya Injil Yohanes sendiri sangat jelas tadi, bahwa Kristus yang bangkit memberikan kekuatan dan kuasa untuk menghadapi kehidupan bagi murid-muridnya selanjutnya. Kekuatan itu menurut Yesus terletak pada iman yang harus melebihi iman yang dimiliki Thomas, di mana walaupun kita tidak bertemu secara langsung muka dengannya, dengan Tuhan Yesus, seperti halnya Thomas, tetapi kita percaya. Itulah kelebihan kita menurut Tuhan Yesus. Saudara-saudara, maka jadilah kuat menghadapi kehidupan ini bersama Yesus dimanapun kita berada. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami merendahkan diri. Sungguh kami mengaku sebagai manusia, sesungguhnya kami tidak jauh berbeda dengan Thomas, murid-Mu yang pernah meragukan, murid-Mu yang pernah tidak percaya akan segala hal yang Kau lakukan, akan kebangkitan Engkau dari kematian. Saat ini pun dalam konteks dan bentuk yang berbeda, kami acap kali menunjukkan sikap ragu kepada Tuhan
dengan tidak mempercayai penuh akan kuasa dan penyertaan Tuhan. Bahkan kami sering tidak percaya, sehingga kami mengambil jalan sendiri di dalam menentukan langkah-langkah hidup kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Biarlah di saat-saat kami menghayati, merenungkan kesengsaraan-Mu, kami boleh dituntun oleh Tuhan sampai pada pengertian yang benar, agar kami di dalam hidup ini tetap menjadi murid-Mu. Kami dapat mempertaruhkan hidup, mempercayakan masa depan kami kepada janji-janji-Mu. Tolonglah gereja Tuhan, bila di pekan ini tengah menghayati kesengsaraan Tuhan, biarlah kami semua ya Tuhan, sungguh-sungguh mendapat kehidupan dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami semua terbangkitkan, terbaharui untuk hidup di dalam visi yang baru, visi di dalam kebangkitan, visi di dalam pengharapan, dan kepastian iman di dalam Tuhan. Amin.